Sanggar Gong Sibolong menjadi rumah bagi para musisi tradisi ini. Mereka dipanggil dengan nama Panjak. Di tempat ini, panggilan jiwa mereka untuk mencintai dan mengekspresikan seni tradisi ini terus menggema. Bagi mereka, menjadi Panjak bukan hanya pekerjaan, tetapi juga kebanggaan. Karena di setiap ketukan gamelan yang mereka mainkan adalah doa dan harapan untuk masa depan kesenian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Oli, lebih dikenal di kalangan kesenian Mang Oli. Saya berkesenian di gamelan Ajeng maupun di wayang kulit itu sudah saya mulai sejak tahun 84 SD kelas 6 ya. Pada saat itu kalau dengar suara gamelan itu udah nggak betah di rumah, pengennya udah langsung aja ngeliat, udah langsung aja pengen terjun ngelihat bentuk begini aja nih. Itu senangnya bukan main, pengen rasanya nih ngetok atau mukul gitu ya. Nah, kalau masalah pilihan hidup ke seni gitu ya, itu pada saya pernah ngalamin. Saya kerja di anak perusahaan nasional, cuma dapat 3 bulan, saya kagak betah karena bentrok dengan main wayang. Jadi saya cuma nitip absen doang, ya udah besok diomelin kita berhenti, nggak masuk lagi kerja, bodoh amat. Nah, akhirnya berkomitmen kita jatuh kata, gua harus bisa ngidupin keluarga gua dengan seni. Saya di sini sebagai generasi penerus Gong Sibolong. Ini generasinya kagak ada, sedangkan pemainnya udah pada tua. Dan akhirnya kebetulan masih ada Mang Oli. Dulu dia pemain Panjak paling muda, sekarang mah jadi paling tua dia. Beliau yang ngajarin, sampai sekarang ada penerusnya, muda banget. Masih susah diaturnya, masih susah diajarinnya. Cuman resepnya kita itu, kita ngajarin kompak di sini. Karena gamelan ngajarin kebersamaan, ngajarin kompak, ngajarin biar akur. Jadi kita nggak mandang materi, ya kita mah latihan aja. Yang penting ini jangan sampai punah, jangan sampai habis. Kalau buat alat musik mas, sebenarnya saya megang trompet. Nih, megang trompet. Kepepet karena trompet. Sebenarnya bukan ini yang dipengenin, megang bende. Berhubung trompet nggak ada yang niup di generasi yang sekarang anak muda. Dan trompetnya sangat keras nih, giniannya keras banget nih ditiup nih. Anak-anak nggak ada yang bisa niup. Dipilih lah sama Mang Oli, udah baik lu yang trompet. Pilih jadi tukang trompet, dan sampai sekarang jadi tukang trompet. Kalau buat niup sama mainin lobang mungkin semua bisa. Kan PR-nya cuma satu nih. Kalau di Jawa Barat disebutnya ngelamus, kalau di sini ngelampus. Itu jarang orang yang bisa. Ketika niup tapi bisa narik napas. Makanya orang-orang yang sekarang mah bingung, kok tukang trompet bisa niup sampai 15 menit satu lagu nggak pakai berhenti. Karena itu ada caranya, ada triknya kayak gitu. Tukang gamelan itu harus satu gamelan. Kayak tukang trompet nggak harus trompet aja, harus bisa ngitung gong, pukulan gong, harus bisa ke pukulan saron, ke peking, apalagi gong. Motivasinya sih banyak. Dari awal masuk ke karawitan tuh memang awalnya sih penasaran, terus bercoba untuk berkomunikasi sama orang tua, dan di sini nih tuh prestasi sih sudah lumayan ada. Karena awal-awal kan kita mainnya gambang kromong sama tarian. Beberapa udah pernah ngikut untuk panjak kemana-mana, manjak pentas. Udah beberapa kali juga main sama
artis-artis Betawi. Tujuannya sih cuma satu lah, cuman pengen belajar terus saya tentang kebudayaan, karena gamelan Ajeng nih termasuk yang paling unik. Dari sini juga saya juga bisa kenal yang namanya trompet, lagu-lagu Ajeng, bukan cuma lagu-lagu Gambang Kromong sama tari. Ya kalau memang menarik terhadap gamelan Ajeng sebenarnya sedikit, karena rata-rata basic skill mereka tuh ada di tarian sama Gambang Kromong. Kalau buat kedepannya, memang saat ini kayaknya gamelan Ajeng ini masih belum santer kedengeran ya. Walaupun sanggar saya ini udah masuk WBTB tahun 2023, tapi saya yakin suatu saat gamelan Ajeng ini akan naik. Bisa sedikit-sedikit, terutama ciri khasnya Ajeng cara Bali, terus tayuban, terus ganjuran yang berebut dandang itu. Nah terus satu lagi kalau nggak salah lagu-lagu Mapak Besan, ada arak-arakan Mapak Besan. Dan yang ada gamelan Ajeng itu tinggal 2 tempat atau 3 tempat ya, Lenteng Agung, Tanah Baru, sama Kerawang. Makanya kita lagi berharap anak-anak kita kasih tenang aja gitu, suatu saat kita akan naik nih. Lihatin nanti, entah tahun kapan, entah saya ngerasain, entah kalian yang ngerasain. Walaupun sedikit demi sedikit anak-anak sudah ngerasain hasil dari dia belajar ini. Istilah kata bahasanya mah cepet 2 cepet mah gitu, kalau ada acara gitu ya udah ngerasain. Nah dari situ ya yang bikin dia semangat. Untuk sementara kita masih Ajeng-Ajeng dulu dah gitu, karena masih banyak lagu-lagu yang belum kegarap. Kalau gamelan Ajeng sebenarnya yang paling utama itu bende, ada trompet, ada kenong 2, gendang dipikul, sama kempul. Kalau gamelan Ajeng sebenarnya itu. Kalau buat dilengkapin dan akhirnya dilengkapin, ada kromong, ada kempul gong sepasang, ada gendang, ada peking, ada saron 1, saron 2, ada ketuk, ada kedemung, kecrek, plus bende. Gitu lengkapnya, sama trompet. Kalau jenis pertunjukannya dari gong sibolong, pertama emang musik dah, instrumen musik gong sibolong. Keduanya ada tari tayub, tari serimpi, dulunya ada, cuman sekarang hilang. Kalau sekarang ada ganjuran atau berebut dangdang, paling pokoknya ada wayang kulit Betawi. Perabotannya masih lengkap, semuanya masih lengkap. Itu isinya dari gong sibolong. Ya harapannya kita juga harus bisa seimbangin lah antara Gambang Kromong sama tarian. Kita nggak mungkin ngestuk di situ aja. Kita harus kayak secara nggak langsung harus tahu tuh yang namanya kesenian Betawi ada apa aja, yang termasuk ada wayang kulit Betawi sama gamelan Ajeng. Kita sebagai generasi milenial zaman sekarang harus pinter-pinter lah buat ngelestariin budaya, karena kita nggak selalunya berpihak ke budaya barat sih, karena budaya sendiri tuh di negeri kita udah kurang, apalagi tentang gamelan Ajeng ini. Padahal gamelan Ajeng tuh keren tau. Saya berharap kepada Departemen Kebudayaan ya, itu saya sangat berharap tolong buat yang ada di DKI ini, LKB DKI, dan saya dengar lagi gubernur yang baru katanya mau membangun tempat-tempat buat belajar kesenian. Ini saya berharap banget gamelan Ajeng tolong diperhatikan, tolong ditimbulin lagi, tolong diseringin lagi, tolong dipentaskan lagi apabila ada event-event di kota Jakarta seperti HUT DKI. Jangan cuma di awalnya doang WBTB ya, kalau akhirnya buktinya nggak ada. Khususnya gue buat pariwisata Depok, khususnya pariwisata Depok, Departemen Pariwisata dan juga kebudayaannya, tolonglah jangan cuman katanya doang gong sibolong ini inian kota Depok ya, kalau buktinya nggak ada. Tampilin gamelan asli gong sibolong, itu harapan saya. Kalau mau datang ke gong sibolong, datang aja ya, Jalan Raya Tanah Baru, Apira Sport Center, pokoknya paling depan. Setiap malam Sabtu datang kemari. Ini mas saya dari generasi penerus. Buat siapa aja anak muda, mau dari mana kampungnya, mau dari mana daerahnya,
Yang mau ngikut latihan sini ke Sanggar Gong Sibolong. Pokoknya anak muda mah jangan banyak gaya dah. Mari kita tunjukin kita berkarya aja sekarang mah. Apalagi yang orang Depok. Gong Sibolong identitasnya Depok. Kalau Gong Sibolongnya hilang, ikonnya juga hilang juga. Ikon Depoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.